aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket sonhoreg itu. Membuat fatwa ini kemudian tukang-tukang son ini bukan. Makanya tadi sonhoreg itu bukan sistem. Bukan. Ada sonhoreg, ada sistem itu beda. Nah, kalau misalnya dari konteks tadi, artinya kan harus menjadi satu kesatuan yang jenengan sampaikan tadi. Fatwa ini seperti apa nanti? Harusnya mau pemerintah? Ya harapan saya. Leres saya itu. Betul kalau memang ada fatwa sonhoreg haram atau gimana sebenarnya ceritanya kok tiba-tiba muncul ramai sekarang ini katanya Ponpes besuk bahasanya gitu mengeluarkan fatwa haram, dan yang mengeluarkan fatwa haramnya pas jenengan muncul Rois Surya PBNU dikenal ahli fikih. Waduh, kayaknya leres. Gimana itu sebenarnya ceritanya? Jadi gini, tak cerita dari awal. Awal-awal dulu. Gimana tiba-tiba sonhoreg kok haram? Jadi pertama keputusan fatwa itu dari hasil Bausul Masail yang diadakan rutin di Pondok Besuk, namanya FSM, Forum 1 Muharram. 1 Muharram. Dan setiap 1 Muharram. 1 Muharram tahun sudah. Tahun. Ini yang kesekian puluh tahun, ke-10 kan, lebih 10. Berapa kali sudah. Jadi tiap 1 Muharram kita mengadakan Bausul Masail, mengundang pondok-pondok seluruh Jawa dan Madura. Ada banyak pondok, puluhan pondok yang datang. Dan juga ada beberapa alumni. Lalu kemudian pertanyaan itu datang dari beberapa pondok-pondok yang kita undang. Kalau nggak salah ini pertanyaan datang dari Pondok Kediri Lirboyo kalau tidak salah. Menanyakan tentang sonhoreg kita angkat di sini. Saat kita bahas, ya sama sekali nggak kepikiran bakar kami. Yang ngalir aja bahas, yang penting memang fenomenanya memang ada banyak sonhoreg di mana-mana. Pasuruan, Malang, Kediri. Jawa Timur lah. Iya, Jawa Timur lah pokoknya. Ikonnya Jawa Timur lah pokoknya. Jawa Timur. Nah, saat itu ringkas saja Mas jalannya pembahasan itu. Di awal pembahasan itu Musawirin itu lebih fokus pada hukum sonhoreg ditinjau dari aspek dampak suaranya. Karena memang ketika yang banyak terpikir sama orang, sonhoreg itu suaranya sekian desibel, kemudian memakan telinga macam-macam. Jadi Musawirin itu lebih fokus pada aspek ini hukumnya. Karena sonhoreg itu mengganggu, kemudian bisa merusak pada ngecano koco macam-macam. Karena suaranya itu mengganggu, maka menjadi tidak boleh. Itu awalnya begitu. Artinya hukum hanya fokus pada aspek dampak suara saja. Dampak suara. Tidak melihat pada lain-lainnya. Kemudian saat hampir selesai, kemudian saya tidak datang di awal, saya tengah-tengah datang. Saya datang, kemudian hampir selesai, kemudian saya menyampaikan pandangan saya. Saya begini, menurut saya kajian sonhoreg itu tidak cukup dari aspek dampak suara saja. Karena menurut saya kalimat sonhoreg, apalagi pertunjukan sonhoreg, pertanyaan itu kan tentang pertunjukan sonhoreg. Pertunjukan sonhoreg itu saya sampaikan, menurut saya mafhumnya itu adalah tidak hanya menyetel musik dengan keras, tapi juga ada instrumen lainnya. Ada panggung, tempat dancernya, ada anak-anak kumpul, kemudian joget-joget, kemudian laki perempuan macam-macam, kemudian sampai ada banyak kan macam-macam, kemudian pakaiannya juga ada yang seksi, ya seperti dancer lah. Nah, lalu saya menyampaikan, menurut saya mengkaji sonhoreg itu harus mempertimbangkan aspek lain selain dampak suara. Karena sonhoreg itu
tidak ada dampak suara. Saya menyampaikan bahwa kalau kita mengkaji sound horeg dari aspek dampak suara, itu berarti kita mengkaji sound system, bukan sound horeg. Ya. Bukan sound horeg secara konteks bukan luas. Bukan sound horeg dalam tontonan sound horeg atau dalam tontonan sound horeg itu. Pertunjukannya. Nah, ya, karena sound horeg sebagai tontonan itu bukan hanya tel suara tok. Tapi juga ada dancernya, ada joget-jogetnya, yaitu satu kesatuan yang tidak dibedakan. Tapi kalau kita bicara tentang suara saja, ya itu sound system. Sound system. Misalnya bagaimana hukumnya kalau saya nyetel sound system di rumah saya, keras, nggak ada joget-joget, mengganggu dan tidak, itu wajar. Makanya ya hukumnya tinggal diafsir. Kalau mengganggu begini, kalau tidak begini. Nah, itu. Tapi saya mengatakan bahwa sound ini sound system plus, ada plusnya. Bukan semata-mata sound system, tapi ada plusnya. Apa plusnya? Ya ini, ya apa namanya, semacam itu. Kalau misalnya saya nyetel di tengah hutan, sound horeg buanter, itu bukan sound horeg namanya itu. Itu sound system. Saya tengah alas itu, tengah alas, apa namanya, sound horeg, sound yang besar kamu sound style, buanter, orang nggak akan nyebut sound horeg gitu. Itu sound system. Bukan pertunjukan sound horeg. Karena soalnya sebagai pertunjukan, sebagai tontonan kan, gitu kan. Tentu apa namanya yang kita bahas adalah ya suaranya, aspek suaranya, kemudian ada dampak-dampaknya, di mana ada dancernya, kemudian dampak sosialnya bagaimana. Itu satu paket dalam pembahasan yang disebut dengan tontonan sound horeg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu ya tambah nemen. Gitu. Andai kata nggak mengganggu, misalnya di tengah hutan, di tengah-tengah lapangan yang besar, jauh dari pemukiman, yang datang anak-anak muda saja dengan dancer macam, dan mereka nggak mengganggu. Mereka malah seneng kan? Itu kalau kita katakan hukumnya tergantung mengganggu tidaknya, maka boleh berarti kan? Nah, masuk kayak tontonan yang diberikan. Isinya sound systemnya apa? Keras, ada anak joget-jogetnya, ada dancernya, laki-laki perempuan, kemudian ada pakaian yang nggak senonyo, nggak ada ganggu kan? Berarti kan boleh kalau begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga apa namanya, isi daripada paket sound horeg itu. Yang nama sound ya ono dancer Mas. Ya ono ngene-ngene nih Mas, ya ono anu gitu. Nek gak ono ya sistem jenenge. Gitu. Akhirnya konteks itu menjadi satu kesatuan. Nah, itu kemudian. Maka hukum sound horeg itu kemudian menjadi diri mengganggu atau tidak mengganggu. Ada atau enggak ada larangan pemerintah. Sound horeg dalam arti tadi itu bahwa isinya sound horeg adalah suara yang keras, kemudian ada anak-anak yang joget-joget, mengundang anak-anak joget yang dancer macam-macam itu hukumnya adalah haram karena bertentangan dengan Islam. Gitu. Bahkan kemudian ada loh, kan sound horeg. Sound itu kan suara. Horeg kan diasumsikan sebagai kerasnya suara sampai horeg. Berarti sound horeg itu maknanya ada suara sound salon sing style bantu sampai horeg. Saya katakan ya betul. Kalau memang secara satuan makna begitu, sound horeg ya begitu. Tetapi satuan makna itu kemudian tidak berarti salon sing di setel banter sampai horeg itu honor, bukan. Ada aktif lainnya. Yang lainnya. Sama seperti begini, saya kasih gambaran. Sama dengan rumah sakit. Rumah sakit. Rumah itu rumah, sakit orang sakit. Tapi kalau rumah sakit, mafhumnya apa? Apa orang masuk rumah sakit duduk aja. Tapi kan rumah sakit mafhumnya kan apa? Aktivitas di rumah sakit itu. Pengobatan macamnya. Jadi jangan terpaku dengan mufradat kalimatnya sound horeg, rumah sakit. Sound horeg berarti nyetel salon buantel sampai horeg itu sound horeg. Saya bilang bukan begitu. Sound horeg itu tidak hanya salon, setel banter sampai horeg, bukan begitu. Tapi kalimat sound horeg digandeng horeg itu maknanya ada salon, setel banter, musik, ya, kemudian ada aktivitas di dalamnya.
apa? Ya joget-jogetan. Ya, itu baru namanya sound horeg sama rumah sakit tadi itu. Jadi kemudian kalau misalnya ada salon di setel buanter, kemudian nggak ada orang sama sekali. Di rumahnya misalnya nggak ada orang yang nggak ada kegiatan apapun. Kalau gitu itu bukan sound horeg, tapi sound system. Loh, sistem tinggal hukumnya mengganggu atau tidak. Kalau mengganggu maka begini, kalau tidak maka begini. Karena hanya berdiri sebagai sound system saja, tidak ada lain. Tapi kalau sound horeg bukan soal mengganggunya saja, tapi soal instrumennya tadi itu, kegiatan di dalam sound horeg itu. Sehingga kesatuan nggak bisa dipakai, sebelum namun mulazim namanya. Oleh karena itu maka pondok besar kemudian memutuskan setelah kita sampaikan musyawirin, kemudian diputuskan sound horeg secara mutlak haram. Artinya sound horeg itu maknanya adalah salon kegiatan salon di setel banter mas, baru ono joget-jogeti seperti tontonan itu yang haram kan. Jadi memang dalam konteks ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Jadi ini berkaitan dengan mustalah, istilah ya. Jadi kalimat sound horeg itu apa mafhumnya? Yang kemarin kita bahas itu begitu. Jadi sound horeg itu mafhumnya adalah kegiatan di mana dalam kegiatan itu ada musik setel kenceng sampai suaranya horeg. Di samping itu ada aktivitas anak-anak joget, ada dancer, itu adalah semua namanya sound horeg. Tetapi kalau tidak ada aktivitas namanya sound system. Meskipun suaranya kenceng, tetap disebut sound system. Iya, karena kan tidak ada aktivitasnya. Sampai begini, ada sampai begini. Nah, kalau gitu bagaimana? Kalau kita bikin sholawatan, pakai sound horeg, duduk sound horeg jenenge iku. Sudah bukan sound horeg. Kenapa? Sound horeg itu tadi itu ada aktivitas yang tadi joget-jogetan, dancernya itu namanya sound horeg. Namanya tontonan sound horeg. Misalnya begini, sampean bikin sholawatan, ngundang pakai soundnya sound horeg yang besar itu. Ya, kemudian ada apa? Nonton sound horeg dah. Bukan nonton sholawatan, bukan nonton sound horeg. Jadi sound horeg itu bukan bendanya, bukan. Tapi tontonan sound horeg itu. Yang diharamkan itu yang itu. Betul. Bukan berarti kalau gitu sound horeg haram. Kita tidak boleh nyewa sound horeg untuk sholawatan. Untuk apa? Bukan masalah itu. Itu bukan sound namanya. Itu sound system. Yang dipakai dari soundnya sound horeg. Sound yang kenceng suaranya. Artinya ketika jadi satu paket baru itu bisa di sound horeg. Haram mutlak. Makanya. Haram mutlak itu seperti apa sebenarnya? Artinya tidak ada tafsil apapun. Karena memang tidak dapat dipisahkan bahwa kegiatan yang ada di sound horeg itu berisikan mungkarot dalamnya. Mungkarot. Apa mungkarot? Ya, dalam semua ulama fikih sudah sepakat bahwa dancer itu ya haram, Mas. Tidak ada yang membolehkan. Laki-laki perempuan kemudian saya tahu sudah ya apa di YouTube itu yang joget-joget laki perempuan itu mungkarot namanya itu. Dan itu adalah bagian daripada kesatuan sound horeg. Sekali lagi yang kami maksudkan di sini bukan nyetel soundnya sound horeg, bukan. Tapi namanya tontonan sound horeg itu. Aktivitas paket kegiatannya. Betul. Masalah kemarin sempat ada berkembang. Kalau gitu gimana kalau sound horeg itu dipakai untuk sholawatan? Ya saya bilang, dulu sound horeg jenenge, sound sholawatan. Apa buktinya? Buktinya Anda bikin sholawatan. Nyewa soundnya brewok misalnya. Kita sewa. Misalnya. Ada orang tanya, "Nang dengan Mas, nyang sholawatan." Mosok nyang horeg? Bukan, lebih ke sholawatan. Jadi bukan itu sound horeg itu. Atau misalnya ada soundnya brewok, kita akan di tengah hutan. Setel kanon blas, setel banter. Gak ono sound horeg iku. Iku sound system jenenge itu. Nah, konteks seperti ini, ngapunten sampun ya sudah jelas kayaknya yang mendengarkan kita.
ini lebih banyak ketika pertunjukan dalam satu paket pakai sound system yang ngorek, kemudian mereka melakukan pertunjukan. Misalnya konteksnya yang hari ini bisa ditangkap adalah karnaval, gitu ya, dengan kegiatan yang seperti itu. Artinya apapun, apa sonho, apakah dikemas namanya sonhore atau karnaval, orkesan, karaokean, semua aktivitas dalam ada kemaksiatan ya dosa. Saya sih sampaikan, Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah punya kitab namanya At-Tanbihat Al-Wajibat. Beliau itu mengarang kitab itu ketika pernah ada kejadian, ada acara maulid, kegiatan maulidan di Madiun, saya lupa nama, di Siwulan Madiun. Dalam maulidan itu ada pasar malam yang mempertontonkan ada kegiatan karena orkes lah. Dia menyatakan ini mungkar. Orkes. Meskipun disebut dengan acara maulid. Begitu kencengnya gitu ya. Jadi dikemas apapun kalau ada mungkar ya mungkar namanya. Nah, kalau misalnya dari konteks tadi artinya kan harus menjadi satu kesatuan yang jenengan sampaikan tadi. Fatwa ini seperti apa nanti? Harusnya mau pemerintah. Ya harapan saya yang pasti terlepas dari fatwa ini masyarakat banyak yang resah, Mas. Ini fakta. Banyak resah. Ada sampai di video kan sampai pecah rumah, kemudian sampai ada seperti gini tadi ada yang sampai merusak fasilitas ya. Truk lewat sampai gapul dianu kabeh. Ini kemudian merusak moral anak-anak muda. Ini bukan budaya kita itu. Apa manfaatnya? Itu budaya apa? Tidak ada sedikit pun tidak ada mengandung muatan budaya Indonesia. Tidak ada muatan positifnya. Itu secara secara dampak sosialnya jelas itu negatif. Maka harapan saya ada atau nggak ada fatwa ini, apalagi ada fatwa ini. Ada hukum haram, saya berharap terutama di Pasuruan. Malah saya berharap ini karena Pasuruan sekarang ini yang jadi wakil gubernurnya kan juga masih saudara saya ini kan. Wakil bupatinya kan. Nah, saya berharap Pasuruan melarang kegiatan sonhore dalam satu paket tadi. Paket iya. Jangan sampai kemudian pemerintah daerah gawe acara khususan menggunakan sonhore. Apalagi atau mengizinkan, jangan. Saya akan mendorong kepada NU atau apa agar supaya pemerintah daerah Pasuruan khususnya melarang kegiatan sonhore dimanapun, terutama dalam acara-acara resmi pemerintahan. Jangan sampai kemudian Agustusan besok ini pemerintah desa kemudian Agustusan nyewa sonhore, jangan. Saya akan mendorong itu. Siapapun pejabatnya, meskipun derugu dewi, Mas. Nggak peduli saya. Ya, harapannya begitu. Harapannya nanti ini menjadi masukan dari pemerintah, ya, bahwa sonhore itu mafsadat tok, enggak ada maslahat. Banyak kegiatan yang maslahat, lebih baik. Dan itu jelas merusak pada budaya kita, anak-anak muda kita. Tapi yang suka banyak, Mas. Ini jenengan Sabung ayam juga itu, Mas. Orang judi banyak suka, Mas. Pasca fatwa itu mesti rame tuh, iya. Kalau suka semua kegiatan mungkar banyak suka, Mas. Iya gitu. Nah, artinya memang berharap agar tidak dalam proses satu paket. Artinya bukan membuat fatwa ini kemudian tukang-tukang sound ini bukan. Maka tadi sonhore itu bukan sistem. Bukan. Ada sonhore, ada sound sistem itu beda. Ini sonhore bukan sound system. Sonhore jadi sonhore adalah nyetel kenceng dengan pakai suara sound yang besar plus ada kegiatan di lainnya yaitu ada dancernya dan itulah sonhore namanya. Kalau nggak pakai dancer terus buntir. Sound system. Berarti bisa pakai pawai tapi sound systemnya saja. Ya, nggak masalah. Seperti bukan haram mutlak namanya. Itu bukan sonhore namanya, tapi sound system. Kalau sound system maka hukumnya ditinjau mengganggu tidak. Bukan soal mengganggu tidaknya, aspek itunya. Jadi berlaku aspek mengganggu tidak mengganggu.
Meskipun sistem Mas, saya bikin acara manten misalnya. Sampai sistem, sampai kenceng, sampai tonggoku pecah. Anu ya dosa. Soal dosa karena mengganggunya. Karena mengganggu. Bukan karena lainnya. Bukan karena kemudian hajatan karena pakai itu haram. Bukan, karena mengganggunya. Karena mengganggunya. Itu. Sama juga seperti yang kejadian ini ya. Nah, jadi soalnya gini, ngapunten. Soalnya sekarang ini banyak ya yang mulai sewa son gitu kan. Nah, makanya jadi sewa son mau karnaval. Ya, sonnya milik Son Horeg disewa. Disewa. Hari ini gitu. Disewa untuk kegiatan bukan Son Horeg. Kegiatan untuk apa? Untuk karnaval. Asalkan tidak ada paket yang tadi itu ya. Mestel banter tok, syukur gak ganggu, ya gak apa-apa. Syukur gak ganggu. Istilah ganggu ini yang kemudian. Jadi kalau sound system maka pertimbangan hukumnya enggak ganggu. Kalau itu sound system. Sebenarnya konteks paket yang panjenengan pahami, ada dancer, ada kemudian yang joget-joget. Itu kalau misalnya dikurangi lek sono padha ae Mas. Karena dosa gak ono beda akeh titik padha ae. Nawar fatwa ini. Siji loro kok dosane. Tambahke dosane. Artinya harapan ini dari forum 1 Muharram. Berharap enggak ini dikutip oleh teman-teman MUI. Malah saya berharap ini direspon oleh paling tidak Jawa Timur lah. Karena contohnya di Jawa Timur yang merupakan yang ramai. Jadi saya harap itu respon oleh MUI Jawa Timur, kemudian syukur-syukur yang paling diharapkan masuk dalam regulasi pemerintah. Katakanlah bukan karena haram tidaknya, katakanlah pertimbangan dampak sosialnya. Itu sudah cukup sebetulnya. Kemarin sempat ramai kalau Son Horeg dihakikan. Tapi kemudian ada keluar fatwa diharamkan. Terus pendapatnya. Ya barang yang haram masa mau diresmikan. Gitu. Kalau bisa ya tidak diresmikan maksudnya. Iya. Nggih, suwe matur nuwun. Nggih, sami-sami. Kula matur suwun sanget niki. Artinya kita juga mendapatkan pencerahan konteks yang fatwa haram Son Horeg itu di mana. Nggih. Matur nuwun. Nggih.